Shalom Aleichem, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, salam sejahtera dan damai sejahtera buat bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh, Besem Yesua Amasyawe Ruach Kodes, dan Bapak Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik sorga atau Samayem, selalu memberkati, menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini, saya akan membahas atau saya akan mengambil topik saudara-saudara. Topik yang saya akan bahas di sini adalah kuburan menceritakan tentang apa sajakah. Jadi topiknya saudara-saudara adalah kuburan menceritakan tentang apa sajakah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Jadi saya sudah mengatakan di video saya sebelumnya bahwa boleh kita umat Nasrani ke kuburan. Itu tidak dilarang ke kuburan, tetapi tidak diwajibkan juga ke kuburan. Jadi kalau saudara-saudara mau ke kuburan kapanpun boleh saja, tidak dilarang, tetapi tidak diwajibkan juga ke kuburan. Dan saudara-saudara umat Nasrani dimanapun berada saat ini, jadi kuburan itu saudara-saudara menceritakan tentang apa saja tentang kuburan itu. Apakah kalau kita ke kuburan itu menceritakan tentang keseraman, menceritakan tentang keburukan, menceritakan tentang hantu atau apa? Saudara-saudara, kuburan saudara-saudara itu bisa menceritakan atau memberikan sesuatu pesan kepada kita umat Nasrani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kalau kita ke kuburan itu kita bisa mengambil pesan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari berada saat ini, jadi saudara-saudara, kuburan itu menceritakan atau bisa memberi pesan kepada kita tentang tiga hal saudara-saudara. Jadi tiga pesan atau tiga cerita atau tiga pesan yang bisa diberikan apabila kita ke kuburan, baik itu kuburan keluarga kita, kuburan tetangga kita, atau kuburan teman kita, atau kuburan pahlawan bangsa dan negara kita. Ada tiga pesan yang bisa diceritakan atau tiga pesan yang bisa diberikan oleh kuburan. Meskipun kuburan itu tidak bisa berbicara karena kuburan itu benda mati. Sekali lagi saudara-saudara, meskipun kuburan itu tidak bisa berbicara karena kuburan itu adalah suatu benda mati, tetapi dengan perginya kita ke kuburan itu, maka yang timbul di dalam hati dan pikiran kita itu ada tiga yang bisa timbul di dalam hati kita tentang melihat kuburan. Dan saudara-saudara, meskipun kuburan tidak bisa berbicara karena kuburan adalah benda mati, tetapi kuburan itu bisa menceritakan tiga hal
dalam kehidupan kita manusia di dunia fana ini, saudara-saudara. Yang pertama yang bisa diceritakan atau disampaikan dari kuburan yang bisa timbul di dalam hati dan pikiran kita adalah kita bisa mengingat bahwa yang pertama setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi itulah yang pertama yang bisa diceritakan dari kuburan. Dan saudara-saudara, yang kedua yang bisa diceritakan atau bisa disampaikan dari pergi bersiar ke kuburan adalah kuburan menceritakan bahwa setiap manusia itu mempunyai keterbatasan. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang ketiga adalah dengan perginya ke kuburan itu bisa menceritakan atau memberi pesan bahwa setiap manusia tidak membawa apa-apa ketika ia mati, saudara-saudara. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah 3 pesan atau 3 cerita yang bisa diberikan oleh kita yang masih hidup di dunia fana ini apabila kita ke kuburan. Jadi saudara-saudara, meskipun kuburan itu tidak bisa berbicara karena kuburan itu adalah benda mati, tetapi kalau kita ke kuburan itu bisa timbul dalam hati dan pikiran kita 3 hal. Yang pertama yaitu kalau kita melihat kuburan, siar ke kuburan, yang timbul di dalam hati dan pikiran kita dan dengan melihat kuburan adalah bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, yang kedua, kuburan juga itu bisa menceritakan bahwa setiap manusia itu mempunyai yang namanya keterbatasan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kuburan itu bisa menceritakan atau memberi pesan setiap manusia itu tidak membawa apa-apa ketika ia mati atau ketika meninggal dunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, itulah ketiga cerita atau ketiga pesan atau cerita atau pengajaran yang bisa diberikan kalau kita pergi ke kuburan, baik itu kuburan keluarga kita, kuburan teman kita, atau kuburan pahlawan-pahlawan bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Dan saya akan menjelaskannya satu-satu, yaitu kuburan itu bisa menceritakan atau memberikan pesan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Saudara-saudara, jadi kita sebagai manusia itu sudah ditakdirkan mengalami yang namanya mati, saudara-saudara, mengalami yang namanya kematian. Dan saudara-saudara, jadi kalau kita melihat kuburan, saudara-saudara, itulah saatnya kita manusia sadar bahwa sekaya apapun kita, seterkenal apapun kita, secantik apapun kita, setampan apapun kita, setinggi apapun pangkat kita dan kedudukan kita, pasti kita akan mengalami yang namanya mati. Dan saudara-saudara, kematian itu tidak memandang bulu, apakah miskin, kaya, tua, muda, terkenal atau tidak terkenal, orang berpengaruh atau tidak berpengaruh, orang baik, orang jahat, semuanya mengalami yang namanya mati.
Jadi saudara-saudara, kematian itu tidak memandang tidak memandang bulu. Dan saudara-saudara, jadi itulah pesan yang pertama saudara-saudara yang bisa diceritakan atau kita bisa ambil pelajaran ketika ke kuburan, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kalau kita ke kuburan, janganlah takut atau gugup dan ingin cepat-cepat pergi karena merasa di kuburan itu ada hantunya atau ada setannya. Itu adalah pikiran yang timbul dalam hati dan pikiran kita yang negatif. Tetapi kalau kita ke kuburan itu, dengan kita ke kuburan, yang timbul dalam hati dan pikiran kita dan benak kita, dan yang bisa diceritakan dari kuburan itu adalah kita bisa sadar bahwa setiap manusia itu akan mengalami yang namanya mati. Dan kematian tidak memandang bulu, apakah kaya, miskin, terkenal atau tidak terkenal, punya kedudukan yang tinggi atau kedudukan yang rendah, cantik, tampan. Itu semuanya akan mengalami yang namanya mati. Dan saudara-saudara, yang kedua, kuburan memberikan cerita atau memberikan pesan atau memberikan pelajaran bahwa setiap manusia itu mempunyai keterbatasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi kalau kita ke kuburan itu, yang timbul dalam hati dan pikiran kita ketika melihat kuburan itu adalah, kuburan itu bisa memberikan cerita bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai keterbatasan. Dan saudara-saudara, kita bisa ingat Abraham, saudara-saudara. Abraham pada waktu istrinya meninggal dunia, dia tidak sembarangan tahu, saudara-saudara. Karena Abraham tahu manusia pasti mati dan manusia dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dan manusia, saudara-saudara, sudah ditentukan oleh Tuhan. Manusia itu, saudara-saudara, sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan Bapa Yahweh mengendalikan kita, saudara-saudara. Dan kita diatur sepenuhnya oleh Bapa Yahweh. Jadi saudara-saudara, kita mempunyai keterbatasan di dunia fana ini. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita merasa sombong atau merasa bisa melakukan semuanya, saudara-saudara. Karena kita itu, manusia itu sudah ditakdirkan tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Manusia itu mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Tidak ada manusia di dunia fana ini yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Hanya Bapa Yahweh lah yang sempurna, saudara-saudara. Kita manusia di dunia fana ini sangat mempunyai keterbatasan. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, Abraham, saudara-saudara, pada waktu istrinya meninggal dunia, dia tidak sembarangan tahu. Karena Abraham, saudara-saudara, tahu manusia pasti mati. Dan saudara-saudara, manusia dikasihi oleh Bapa Yahweh. Dan Abraham tahu manusia dikasihi oleh Bapa Yahweh, dan manusia ditentukan Tuhan oleh Bapa Yahweh, dan manusia dikendalikan Tuhan, dikendalikan Bapa Yahweh, dan manusia itu diatur sepenuhnya oleh Tuhan, diatur sepenuhnya oleh Bapa Yahweh, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, yang bisa diceritakan atau bisa disampaikan dari kuburan adalah
Yang ketiga adalah setiap manusia itu tidak membawa apa-apa ketika ia mati. Jadi saudara-saudara, kalau kita ke kuburan itu, jadi kita bisa mengingat kembali bahwa kalau kita mati itu kita tidak membawa apa-apa. Jadi meskipun saudara-saudara kita mempunyai tanah yang banyak, itu kita tidak bawa mati. Kita punya apartemen, kita punya perumahan, dan kita punya harta yang melimpah, permata, emas, berlian yang banyak. Atau kita punya satu pulau, atau kita punya kendaraan yang banyak, mobil yang banyak, motor yang banyak, pesawat yang banyak, kapal yang banyak. Kita punya harta yang melimpah, itu semuanya kita tidak bawa mati, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita ke kuburan, yang bisa diceritakan dari kuburan itu atau yang bisa disampaikan oleh kuburan itu, dan bisa timbul dalam hati dan pikiran kita bahwa kalau kita mati itu kita tidak membawa apa ketika kita mati. Jadi saudara-saudara, saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan, kita boleh saja kaya, tidak dilarang. Kita tidak dilarang kaya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, yang kita harus ingat, saudara-saudara, kita harus ingat, saudara-saudara, bahwa kekayaan itu, saudara-saudara, sekaya apapun kita, bahkan kalau bisa dibilang orang paling kaya di suatu negara atau di dunia, itu kalau dia mati tidak akan membawa kekayaannya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jadi di sini, saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi saudara-saudara, kita tidak membawa apa-apa ketika kita mati. Dan ketika kita kembali ke rumah Bapa, kita tidak bisa membawa apa-apa, saudara-saudara. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang bisa diceritakan atau bisa disampaikan oleh kuburan, bahwa ketika kita mati kita tidak membawa apa-apa. Dan saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, karena itu apa yang ada pada kita, saudara-saudara, cukupkanlah, saudara-saudara. Jangan selalu melihat apa yang dipunyai atau apa yang dimiliki orang. Dan kalau misalnya ada orang yang membeli sesuatu dan kita belum memilikinya, kita maunya juga kita pengennya juga mempunyai barang itu atau memiliki barang itu. Tetapi kita belum mampu dan kita belum sanggup dan memaksakannya, sehingga itu adalah perbuatan atau sikap yang tidak baik atau sikap yang tidak benar. Jadi saudara-saudara, apa yang ada pada kita, saudara-saudara, cukupkanlah. Dan kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Janganlah selalu melihat apa yang dimiliki atau dipunyai orang. Dan janganlah, saudara-saudara, kita selalu mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit mengeluh, dan selalu bersaing dalam hidup, baik itu persaingan keuangan, persaingan harta benda. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, dan itu bukan yang utama dalam hidup, saudara-saudara. Dan yang utama dalam hidup kita ini di dunia fana ini, saudara-saudara, yaitu adalah melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan, dan bisa hidup kita ini menjadi berkat bagi
sesama kita manusia. Itulah yang utama di dalam hidup kita. Jadi tujuan hidup kita yang utama itu adalah melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita manusia di dunia fana ini. Bukan tujuan karena firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkannya kepadamu. Dan tujuan utama kita di dunia fana ini, saudara-saudara, yaitu melayani Tuhan, memuji, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan berusaha untuk menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Contohnya dengan memberitakan firman Tuhan atau menyanyikan lagu-lagu firman Tuhan, saudara-saudara. Menyanyikan lagu-lagu rohani. Dan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Jadi, saudara-saudara, janganlah, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ada pada kita, haruslah itu kita merasa cukup, jangan merasa kurang, karena kalau merasa kurang kita bisa mengeluh dan kita bisa bersungut-sungut. Dan apa yang orang lain miliki kita juga pengen miliki, itu adalah, saudara-saudara, itu adalah tidak baik. Dan saudara-saudara, perbuatan atau sikap seperti itu, kalau kita tidak merasa cukup dan kita pengen memiliki seperti apa yang orang lain miliki, itu adalah tindakan yang tidak baik. Dan apa-apa ingin seperti orang dan mau memiliki apa yang orang lain punya, sekali lagi saya mengatakan, apa-apa ingin seperti orang dan memiliki apa yang orang lain punya, saudara-saudara, itu adalah perbuatan yang jahat, saudara-saudara. Dan ingin jadi seperti orang lain yang memiliki apa-apa, saudara-saudara, itu adalah perbuatan yang jahat dan tidak baik. Dan itu adalah perbuatan yang tidak baik dan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan, perbuatan yang jahat di hadapan Bapa Yahweh, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadilah itulah yang ketiga, yang harus kita ingat apabila kita ke kuburan, yaitu kuburan itu menceritakan atau memberi kita nasihat atau pelajaran bahwa setiap manusia tidak membawa apa-apa ketika ia mati. Karena itu, saudara-saudara, janganlah kita di dunia fana ini, saudara-saudara, merasa sombong ketika kita mempunyai semua yang kita miliki di dunia fana ini. Dan jangan juga, saudara-saudara, meskipun kita kekurangan, saudara-saudara, kita harus merasa bersyukur, saudara-saudara, dan berusahalah untuk mensyukuri apa yang kita punya. Dan berusahalah, saudara-saudara, di dunia fana ini supaya apa yang kita miliki saat ini kita harus merasa cukup, jangan merasa kurang, saudara-saudara. Karena kalau kita, apa yang kita punya dan kita miliki itu kita rasa tidak cukup, kurang, maka kita akan bisa mengeluh, kita bisa akan bersungut-sungut. Sehingga keinginan kita itu ingin seperti orang, yang ingin seperti apa yang dimiliki oleh orang, sehingga itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dan kalau kita merasa cukup, kita tidak merasa cukup, itu bisa juga
terjadi hal-hal yang tak diinginkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dan kita bisa juga bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan, bisa melakukan hal yang melanggar firman Tuhan, firman Bapa Yahweh, kalau kita tidak merasa cukup dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada saat ini, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa ada 3 hal saudara-saudara yang bisa diceritakan atau bisa disampaikan dengan pergi ke kuburan saudara-saudara, atau bersiar ke kuburan, baik itu kuburan keluarga kita, ke kuburan teman kita, kuburan tetangga kita, atau kuburan pahlawan bangsa dan negara kita. Ada 3 pesan yang bisa diceritakan atau bisa disampaikan dari kuburan tersebut. Yang pertama adalah kuburan menceritakan, saudara-saudara, kuburan menceritakan bahwa setiap manusia itu saudara-saudara pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan yang kedua, kuburan menceritakan setiap manusia mempunyai keterbatasan. Dan yang ketiga saudara-saudara, yang ketiga, kuburan menceritakan setiap manusia tidak membawa apa-apa ketika ia mati, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara berada saat ini, sekian, sampai jumpa lagi saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Dan sekali lagi saya mengatakan saudara-saudara, ada tiga yang bisa diceritakan atau bisa disampaikan dari berziarah kubur. Yang pertama, kuburan bisa memberikan atau menceritakan atau memberikan nasihat, setiap manusia pasti mati, setiap manusia. Dan yang kedua, setiap manusia mempunyai keterbatasan. Dan yang ketiga, setiap manusia tidak membawa apa-apa ketika ia mati, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, sekian, sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Dan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan kita jumpa lagi di video yang lain dengan topik pembahasan yang lain. Dan Bapa Yahweh bersama Yesus Amasyaweh Roh Kodes, dan Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapa Yahweh sang pemilik sorga atau Samayem, selalu memberkati, menyertai, dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi, Pak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Jangan lupa kedua video yang ada di atas ini, saudara-saudara, kedua video yang ada di atas ini, ditekan salah satunya dan ditonton. Dan jangan lupa videonya di like, di subscribe, dan tekan lonceng, dan di share videonya. Dan sekali lagi, video yang di atas 2 ini ditekan salah satunya dan ditonton. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share videonya. Dan sampai jumpa lagi.